Usai timnas Indonesia harus mengakui keunggulan timnas Arab Saudi dalam laga uji coba pertama mereka di pemusatan latihan. Kini saatnya bagi skuad asuhan Coach Sintayong kembali mempersiapkan diri demi menatap uji coba kedua mereka melawan timnas Uni Emirat Arab pada 9 April mendatang. Skuad timnas Indonesia U23 saat ini juga dikabarkan telah kedatangan Marcelino Ferdinand di dalam pemusatan latihan yang baru saja bergabung usai menjalani laga terakhirnya di Liga Belgia musim ini. Hadirnya Marcelino tentu akan menjadi kekuatan tambahan bagi timnas Indonesia, khususnya dalam skema permainan menyerang yang akan ditunjukkan oleh skuad racikan Sintayong. Namun meskipun begitu, saat ini posisi pemain belakang timnas Indonesia terbilang kurang ideal. Hal tersebut tak lepas dari belum bergabungnya Justin Hubner yang masih belum dilepas oleh timnya dari Liga Jepang. Melawan Uni Emirat Arab sebagai lawan dalam laga uji coba tentu merupakan hal yang sangat tepat dilakukan oleh timnas Indonesia. Dan kemungkinan besar pada laga yang akan dilaksanakan besok malam. Coach Sintayong akan benar-benar menguji kesiapan para pemain untuk menatap laga pertama mereka dalam putaran final Piala Asia melawan timnas Qatar. Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong dalam laga uji coba timnas Indonesia U23 melawan timnas Uni Emirat Arab jelang putaran final Piala Asia U23 Qatar 2024. Coach Sintayong berkemungkinan besar akan menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper tentu akan diisi oleh Hernando Ari sebagai kiper utama timnas Indonesia. Hernando Ari yang masih dalam tahap pemulihan cedera tentu akan menjadi pemain utama yang akan dipilih oleh Coach Sintayong dalam laga uji coba pertama yang akan datang. Hal tersebut tak lepas dari jam terbangnya yang sudah sangat tinggi di level timnas senior dan juga pengalamannya melawan tim besar seperti Arab Saudi. Hadirnya Hernando pada laga uji coba ini tentu diharapkan dapat menjadi pemain terakhir yang dapat menjaga garis pertahanan timnas Indonesia. Jika dibandingkan dengan performa 3 kiper lainnya yang akan dibawa ke dalam pemusatan latihan, kualitas dari Hernando jauh lebih tinggi di atas mereka semua. Apalagi catatan terbarunya pada laga terakhir melawan timnas Vietnam kemarin semakin membuatnya percaya diri untuk mengamankan posisi utama penjaga gawang timnas Indonesia. Sementara itu di posisi pemain belakang, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan memasang 3 nama pemain muda seperti Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan juga Komang Teguh. Dari ketiga nama pemain tersebut saat ini memang hanyalah nama Rizky Ridho yang telah mendapatkan jam terbang lebih di level senior. Hal tersebut terjadi karena Alfandra Dewangga dan Justin Hubner dipastikan batal mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Indonesia. Namun tentu diharapkan Rizky Ridho dapat menyalurkan pengalamannya yang sangat tinggi di level timnas dan memberikan ketangguhan dalam lini pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu nama Kakang Rudianto dan juga Alfandra Dewangga juga sebenarnya sering digunakan oleh Coach Sintayong dalam kelompok umur. Sehingga tentu saja dengan memasang mereka sebagai pemain utama di posisi back tengah akan dapat membantu Rizky Ridho sebagai kapten mengompakkan barisan belakang timnas Indonesia dan bekerja sama dengan baik untuk membangun serangan dari bawah. Pratama Arhan pulih dari sakit yang sempat menjangkit banyak pemain timnas Indonesia senior, kini pemain asal Suwon FC tersebut siap kembali masuk ke dalam lapangan hijau. Arhan merupakan pemain kunci yang pada periode kepelatihan Coach Sintayong selalu bermain dan seringkali menjadi pemain pembeda yang memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia. Pratama Arhan merupakan sosok sayap bertahan yang juga memiliki tipikal menyerang. Dirinya masuk dalam salah satu pemain yang mengandalkan kerjasama tim untuk dapat menciptakan keunggulan untuk timnas Indonesia. Selain itu, sampai saat ini kemampuannya dalam melakukan lemparan jauh juga merupakan senjata utama yang dimiliki oleh timnas Indonesia dan mulai ditakuti oleh para lawan yang bertanding. Sehingga tentunya pada laga uji coba besok melawan timnas Uni Emirat Arab, Pratama Arhan diharapkan dapat memberikan kemampuan 100%-nya dan menunjukkan bahwa dirinya layak untuk tetap masuk dalam amunisi berharga timnas Indonesia. Ilham Rio Fahmi. Pada posisi sayap pertahanan kanan timnas Indonesia, Rio Fahmi berkemungkinan besar akan kembali tampil sebagai pemain utama yang dipilih oleh Coach Sintayong dalam laga uji coba besok. Hal tersebut tak lepas dari penampilannya di babak pertama yang lalu saat melawan timnas Arab Saudi, yang mana memang dia masuk sebagai pemain utama sebelum digantikan oleh para pemain pelapis di babak kedua. Rio Fahmi yang saat ini membela klub Persija Jakarta juga merupakan seorang pemain muda yang tampil reguler bersama klubnya di Liga 1. Sehingga tentu pengalamannya bersama timnas Indonesia akan sangat terbantu dari jam terbang yang dirinya dapatkan selama membela tim ibu kota negara tersebut. Rio Fahmi juga merupakan tipe pemain sayap yang senang membantu skema penyerangan dari tim yang dia bela.
Dirinya dapat terus berlari selama 90 menit untuk naik dan turun lapangan serta menciptakan peluang berbahaya yang memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia. Ivar Jenner, pemain asal FC Utrecht ini dikabarkan akan kembali merapat dalam skuad utama timnas Indonesia setelah mendapatkan izin dari pihak klub untuk memenuhi panggilan tim nasional. Ivar merupakan sosok gelandang tengah yang memiliki tugas utama sebagai pengatur serangan timnas Indonesia. Hadirnya Ivar Jenner di dalam lapangan diharapkan dapat menjadi sosok pengatur tempo permainan agar timnas Indonesia dapat melakukan penguasaan bola yang baik di dalam lapangan. Ivar Jenner juga memiliki akurasi passing yang sangat tinggi. Ini dapat menjadi modal utama bagi dirinya untuk masuk sebagai skuad utama dan membantu kelancaran skema permainan dari timnas Indonesia. Selain itu, dirinya juga merupakan sosok gelandang yang memiliki spesialisasi dalam eksekusi bola mati. Tendangan bebas dan tendangan sudut yang nantinya akan dirinya ambil dalam laga uji coba tentu diharapkan dapat menciptakan peluang berbahaya yang memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand, meskipun telah memiliki jumlah penampilan yang sangat tinggi di level timnas senior, namun Marcelino merupakan pemain termuda yang masuk dalam skuad timnas Indonesia U23. Marcelino Ferdinand diprediksi akan kembali masuk sebagai 11 pemain utama yang dipilih oleh Coach Sintayong dalam laga uji coba kedua skuad Garuda melawan timnas Uni Emirat Arab jelang Piala Asia U23. Tentu alasan dari tim pelatih memasang Marcelino Ferdinand dalam setiap pertandingan bukanlah tanpa alasan. Sebab kita tidak dapat menafikan bahwa sampai saat ini Marcelino masuk dalam jajaran pemain lokal terbaik yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Mentalitas yang dia miliki di dalam lapangan serta jam terbangnya yang sangat tinggi mampu membuat dirinya menjadi pemain yang percaya diri saat mempertahankan bola. Ditambah dirinya juga merupakan sosok gelandang serang yang dapat bergerak bebas dan tentu hal ini dapat membantu timnas Indonesia mengalirkan bola dengan mudah dari setiap posisi untuk bisa menciptakan keunggulan. Witan Sulaiman, meskipun terlihat biasa saja, namun nama Witan Sulaiman sebenarnya selalu ada dalam kontribusi pemain skuad Garuda di setiap gol yang berhasil dicetak oleh timnas Indonesia. Peran Witan Sulaiman pada dasarnya merupakan peran yang sangat penting untuk timnas Indonesia berhasil menciptakan peluang berbahaya. Apalagi sampai saat ini Witan Sulaiman merupakan satu-satunya pemain dari timnas Indonesia golongan umur yang mampu tembus dan menjadi pemain utama dalam skuad racikan Sintayong di timnas Indonesia senior. Tentu kualitas yang dia miliki sebagai pemain sayap tidak dapat diragukan kembali dan akan menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia dalam memaksimalkan laga uji coba kedua besok melawan timnas Uni Emirat Arab. Pemain yang kini berkarir di Bayangkara FC tersebut tentu akan dimainkan selama 90 menit penuh dan dapat berperan sebagai pengatur serangan dari timnas Indonesia. Rafael Struijk tidak pernah absen dalam daftar 11 pemain utama yang digunakan oleh Coach Sintayong dalam setiap pertandingan. Meskipun sampai saat ini dirinya masih belum dapat memberikan dampak yang signifikan pada produktivitas gol yang diperoleh timnas Indonesia. Namun nampaknya Coach Sintayong masih memberikan kepercayaan 100% kepada pemain sayap yang satu ini untuk dapat lebih giat di dalam pertandingan. Rafael Struijk merupakan tipe penyerang pemantul yang sesuai dengan strategi yang sering dijalankan oleh Coach Sintayong. Dirinya bukanlah seorang target man yang memiliki tugas utama untuk menciptakan gol, melainkan tugas utamanya adalah mengalirkan bola kepada rekan setimnya untuk dapat menciptakan peluang. Namun tentu Rafael Struijk juga harus menunjukkan ketajamannya di dalam lapangan. Sebab jika dirinya tidak kunjung menampilkan performa maksimal, bukan tidak mungkin namanya akan digantikan oleh pemain lain yang dapat menjawab tantangan tersebut. Ramadhan Sananta, meskipun jarang mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia, namun Sananta merupakan sosok striker tajam yang saat ini dimiliki oleh timnas Indonesia. Dalam 10 pertandingannya bersama timnas Indonesia senior, Sananta telah mengoleksi sebanyak 5 gol dalam setiap ajang yang dia mainkan. Dan 5 gol tersebut berhasil dia ciptakan tak lama setelah dirinya masuk sebagai pemain pengganti pada pertengahan babak kedua. Tentu memasang Ramadhan Sananta sejak menit awal pertandingan akan menjadi eksperimen berharga bagi Coach Sintayong untuk melihat performanya di dalam lapangan. Karena dari segi ketajaman, Ramadhan Sananta merupakan satu-satunya striker timnas yang sangat baik dalam menyalurkan naluri gol yang dirinya miliki. Sehingga tentunya memasukkan dirinya sebagai 11 pemain utama pada laga uji coba melawan timnas Arab Saudi besok dapat menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia untuk menguji ketajaman ujung tombak skuad Garuda. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Coach Sintayong dalam laga uji coba timnas Indonesia U23 melawan timnas Uni Emirat Arab jelang putaran final Piala Asia U23 Qatar 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.